Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, untuk mengetahui untung dan rugi. Kalau untung, berapa untungnya? Dan kalau rugi, seberapa besar kerugiannya? Untuk mengetahui itu, biasanya seorang pedagang secara rutin melakukan perhitungan. Ada perhitungan harian, ada perhitungan pekanan, ada perhitungan bulanan, dan ada perhitungan tahunan. Yang itu semua dilakukan agar apa yang menjadi usahanya itu dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kalau ada kerugian, bagaimana untuk menutup kerugian itu? Kalau ada hal-hal yang membawa keuntungan lebih besar, bagaimana ditingkatkan? Para pemirsa yang saya cintai, apa yang dilakukan oleh seorang pedagang tersebut dalam bahasa Arab kita sebut dengan muhasabah. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Jadi kita melakukan perhitungan terhadap perkembangan modal kita. Allah berikan modal umur kepada kita. Sudah kita investasikan untuk apa saja umur kita? Kalau amal soleh, seberapa banyak yang sudah kita lakukan? Kalau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, seberapa jauh dosa-dosa yang sudah kita pernah lakukan? Kita lakukan perhitungan, kita lakukan evaluasi. Yang kita lakukan itu disebut dengan muhasabah. Tentang muhasabah ini, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa muhasabah adalah salah satu kiat, salah satu cara untuk mencapai ketinggian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Perintah pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perintah kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap orang melihat apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Muhasabah, ini yang kedua. Perintah yang ketiga, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sebagai penutup ayat, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha periksa terhadap apa yang kamu perbuat. Para pemirsa yang mulia, Allah perintahkan kita pertama takwa. Yang kedua menghitung-hitung dan melihat apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Yang ketiga diperintahkan takwa lagi. Yang keempat diingatkan Allah tahu apa yang kita perbuat. Perintah untuk muhasabah, menghitung-hitung, diapit dengan dua perintah takwa. Menunjukkan apa? Bahwa muhasabah adalah salah satu kiat untuk mencapai ketinggian takwa.
Para pemirsa yang saya cintai, sebelum terlambat, sebelum modal kita habis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab. Perhitungkan amalmu oleh dirimu sendiri sebelum di akhirat nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muhasabah yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita tidak menunggu dihitung oleh para malaikat. Kita tidak menunggu dihitung oleh pihak lain. Sebelum dilakukan perhitungan untuk kita, marilah kita lakukan perhitungan plus minus apa saja yang sudah dan belum kita perbuat. Tentang pentingnya melakukan muhasabah, seorang ulama Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, innal abda la yazadu bi khair ma kana lahu wa'idhun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min himmati. Yang artinya, seseorang senantiasa berada di dalam kebaikan sepanjang, kata beliau, sepanjang ia memiliki penasehat dari dirinya sendiri. Ma kana lahu wa'idhun min nafsihi. Selagi seseorang memiliki penasehat dari internal dirinya sendiri, maka orang itu tetap berada dalam kebaikan. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Dan proses muhasabah menjadi bagian dari perhatian besarnya. Siapa yang menaruh perhatian besar terhadap evaluasi secara rutin terhadap apa yang sudah dan belum dia perbuat, maka ia dijamin senantiasa berada di dalam kebaikan. Sebaliknya, para pemirsa yang mulia, kalau seseorang melalaikan muhasabah, tidak pernah memperhitungkan tentang apa yang sudah dan apa yang belum diperbuat, tentang amal baik dan amal buruk yang sudah dan pernah dia lakukan. Kalau orang tidak pernah melakukan muhasabah macam itu, maka dikhawatirkan ia berada dan mudah untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan tidak merasa bahwa dia berdosa. Berdosa, tidak menyadari kalau berdosa. Akhirnya nyaman dengan perbuatan-perbuatan dosanya, nyaman dalam kemaksiatan-kemaksiatannya. Akhirnya apa? Sulit untuk berlepas diri dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Kalau itu yang terjadi, kita khawatir. Kita khawatir sampai meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a. Kemudian ending, akibat, akhir dari orang-orang yang berbuat buruk adalah as-su, pungkasan yang buruk pula. Maka sebelum pungkasan yang buruk itu menimpa siapapun di antara kita, saya atau siapapun di antara pemirsa, maka mari kita indahkan muhasabah. Kita hitung diri kita, kita hitung amal kita, kita hitung dosa kita, sebelum nanti semuanya diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat tadi yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah dirimu sebelum dihisab di akhirat nanti. Para pemirsa yang mulia, Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan kepada kita, kepada para sahabat yang lain, tentang kebanyakan orang. Beliau katakan, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Orang-orang itu kebanyakan pada tidur, baru ketika datang kematian mereka bangun. Artinya apa? Banyak orang yang lalai. Baru ketika datang malaikat Israel, maka dia sadar atas kelalaiannya. Tapi sadar pada saat yang sudah terlambat. Ia mengatakan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Allah, duhai Tuhanku, beri aku tangguh barang sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi termasuk orang-orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda seseorang ketika telah tiba ajalnya. Oleh sebab itu,
sebelum terlambat. Ada beberapa penghalang yang menghalangi orang untuk melakukan cek, melakukan muhasabah terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Penghalang-penghalang muhasabah mari kita singkirkan. Penghalang yang pertama adalah merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya suci. Oleh sebab itu Allah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau pernah menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu, dialah Allah yang lebih tahu. Biman ittaqa, siapa orang yang takwa. Jadi kalau orang menganggap dirinya sudah baik, semuanya baik, dirinya suci, itu yang membuat seseorang tidak mau melihat ulang tentang apa yang sesungguhnya dia lakukan. Ini penghalang yang pertama, mari kita singkirkan. Penghalang yang kedua adalah lalai terhadap akhirat. Seakan-akan akan hidup terus di dunia. Padahal bukti menunjukkan kakek kita dan orang yang lebih tua lagi, di atasnya atau di bawahnya, bahkan orang tua kita ada yang sudah meninggal. Bukti bahwa kita semuanya mau tidak mau akan ke akhirat. Tapi kalau orang lalai dari akhirat, ia tidak akan melakukan muhasabah. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang bagi manusia akan waktu hisab mereka, sedangkan mereka lalai dan berpaling. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka berada dalam kelalaian dan mereka berpaling. Ini penghalang yang kedua. Melupakan atau melalaikan akhirat menjadi penghalang orang untuk melakukan muhasabah. Penghalang yang ketiga yang perlu kita singkirkan adalah al-ikhladu ila dunya. Terbuai oleh dunia. Terbuai oleh kesenangan dunia. Seakan-akan itulah kesenangan akan senantiasa ada padanya. Maka diingatkan dalam Al-Quranul Karim, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan telah membuat kalian lalai, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mengunjungi kuburan, hingga kalian meninggal dan masuk ke dalam liang kubur. Oleh sebab itu, mari kita berusaha memastikan setiap hari kita lakukan perhitungan terhadap perbuatan kita. Sebelum tidur, atas dosa-dosa kita, ya Allah, ampunkan. Istighfar pada Allah. Atas amal-amal soleh yang sudah kita lakukan, duhai Allah, terimalah amal ini. Dan sebelum kita tidur, kita bertekad, duhai Allah, beri kekuatan kepada saya esok hari untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan amal baik yang sudah saya lakukan. Tidur dalam keadaan taubat, tidur dalam keadaan tekad untuk memulai hari yang lebih indah, hari yang lebih bersih, hari yang lebih bahagia. Semoga Allah senantiasa menerima puasa kita, dan untuk itu saya Arwani Amin mengucapkan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa esok hari dalam acara Manajemen Akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.